Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Andika Ibrahim dengan NPM 2552029, kelas A31, pendidikan di Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Batu Raja. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi tugas mata kuliah studi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dosen pembimbing yang terhormat Bu Alif Susilawati MIP. Langsung saja. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nanti di sini akan dijelaskan tahapan-tahapan dan juga tujuan daripada perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah desa tersebut menunjukkan suatu upaya pemberdayaan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Itu sekilas tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya dari pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang lebih menjadi poin pada saat ini yaitu adalah meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, secara umum pembangunan merupakan sebagai salah satu proses perencanaan social plan atau planning sosial yang dilakukan birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pembangunan yang bertujuan ataupun adalah proses meningkatkan kesejahteraan dan juga ekonomi bagi masyarakat untuk lebih maju. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tentu dalam pemberdayaan masyarakat, seiring dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menciptakan hal baru, berinovasi, berimprovisasi dengan keadaan lingkungan sekitar. Bagaimana cara kita membangun paradigma baru, membangun hal baru, membangun hal-hal yang bermanfaat, dan tentunya itu bermanfaat dan juga menunjang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, ini ada konsep pembangunan. Konsep pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera, sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat pada suatu negara. Jadi konsep pembangunan itu adalah suatu hal proses perbaikan dari masyarakat, proses perbaikan dari masyarakat yang berkesinambungan atau berkelanjutan pada suatu masyarakat, sehingga diharapkan itu akan membawa masyarakat lebih baik dan lebih sejahtera tentunya. Selanjutnya lagi, jenis-jenis perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan itu tentu ada beberapa jenis. Yang pertama
perencanaan jangka panjang. Ini berarti pembangunan yang ada di masyarakat yang dilakukan dari perencanaan ini untuk kurun waktu 10 sampai 25 tahun untuk jangka panjang. Yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah atau perencanaan pembangunan sekitar 4 sampai 5 tahun ke depan. Dan selanjutnya lagi perencanaan jangka pendek atau setahun ke depan. Nah, jadi ada beberapa jenis di perencanaan pembangunan yang ada. Jadi ada beberapa, ada misalnya kalau masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa jenis, jadi sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat tersebut. Selanjutnya ada model pembangunan. Model pembangunan yang pertama itu economic growth ya. Model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Jadi model ini, pembangunan ini yaitu ya berfokus pada atau memperkenalkan pada pertumbuhan, ya, perkembangan daripada masyarakat itu sendiri. Sedangkan basic net yang kedua itu model pembangunan kebutuhan dasar atau kesejahteraan. Jadi model pembangunan ini lebih ke kebutuhan dasar, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang kesejahteraan dari masyarakat sendiri. Itu sih model pembangunan yang kedua. Yang ketiga adalah people center, ya. Atau model pembangunan yang berpusat pada manusia. Ya, model pembangunan yang berpusat pada manusia tentunya berfokus pada diri seseorang, lebih ke individu, lebih ke orangnya. Jadi di sini model pembangunan ini bagaimana merancang, ya, bagaimana menghasilkan nantinya itu sumber daya manusia yang lebih unggul atau lebih berkualitas atau lebih mempunyai kuantitas yang mumpuni. Itu yang tentunya berguna bagi lingkungan sekitar dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Tentunya sumber daya manusia atau orang-orang yang mempunyai kreativitas, ya, atau mempunyai kualitas diri yang mumpuni, itu akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ya, untuk mendorong lingkungan masyarakatnya menjadi lebih baik ke depannya. Itu untuk model pembangunan nomor yang ketiga. Selanjutnya tahap perencanaan pembangunan. Tentunya kalau kita ingin melakukan suatu pembangunan, itu ada beberapa tahap supaya pembangunan yang akan kita lakukan itu lebih terarah dan tersistematis atau mempunyai tujuan yang jelas yang bisa, ya, tentunya membawa dampak baik bagi masyarakat. Yang pertama itu dalam perencanaan itu ada tahap penyusunan rencana. Jadi setiap ini akan ada perencanaan, ya, pasti ada penyusunan rencana. Jadi setiap ingin melakukan pembangunan akan disusun, ya, apa saja sih yang akan kita bangun. Setelah itu, setelah ada nih rencana pembangunan apa saja, maka kita beralih ke tahap kedua, itu tahap penetapan rencana. Jadi setelah beberapa penyusunan, setelah jelas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan dari masyarakat, akan ditetapkan. Nanti ditetapkan apa saja yang akan kita bangun. Setelah itu masuk ke tahap pengendalian atau pelaksanaan rencana. Setelah penetapan baru ke pelaksanaan. Jadi adanya controlling daripada pelaksanaan rencana yang telah kita buat. Selanjutnya ada tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Nah, setelah adanya pelaksanaan implementasi terhadap pembangunan, di tahap akhir ada tahap evaluasi. Ya, tentunya tahap evaluasi ini membahas apa saja sih yang menjadi kendala dan berapa persen pembangunan ini berhasil. Dan nantinya hasil dari evaluasi ini bisa dipergunakan
untuk perencanaan pembangunan yang selanjutnya atau yang kita jelaskan sebelumnya, itu yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Selanjutnya lagi yaitu tujuan perencanaan pembangunan. Tentu pembangunan itu punya tujuan. Perencanaan pembangunan itu antara lain tujuannya itu untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Jadi kalau ada perencanaan pembangunan yang jelas, itu akan memudahkan koordinasi antar yang melaksanakan pembangunan. Yang kedua, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. Tentunya kalau perencanaan pembangunan jelas dalam suatu daerah, ya pasti akan memudahkan untuk penyamaan dan sinergi atau gerakan yang dilakukan setiap daerah atau masyarakat. Yang ketiga, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, tentunya untuk tujuan yang ketiga ini, perencanaan pembangunan itu ya terkait dengan konsistensi antara perencananya, antara penganggarannya, antara pelaksanaan, dan juga pengawasan. Jadi kalau sudah ada perencanaan yang jelas, maka pasti akan berkaitan dengan konsistensi. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Nah, itu dengan adanya perencanaan yang jelas pembangunan itu pasti memudahkan untuk mengoptimalkan partisipasi. Jadi masyarakat itu peran masyarakat itu di mana, dan dijelaskan dalam perencanaan. Jika perencanaan pembangunan itu jelas. Selanjutnya, untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Tentu kalau sudah ada tujuan perencanaan yang jelas, penggunaan sumber daya yang akan lebih efisien dan efektif dan adil. Jadi kalau ada sudah mempunyai tujuan perencanaan dan pembangunan yang jelas, sudah ada tertulis ya dengan jelas tahap perencanaan, maka sumber daya yang ada itu bisa dimanfaatkan secara efisien dan efektif dan juga adil bagi setiap masyarakat. Itu beberapa tujuan ya dari perencanaan pembangunan, adanya perencanaan pembangunan. Selanjutnya lagi adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu saat proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk melalui proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa dilakukan apabila masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi. Dalam pemberdayaan masyarakat ini, yaitu adalah inisiatif sendiri ya, inisiatif dari masyarakatnya ingin mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan ya, untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Jadi pemberdayaan masyarakat ini ya baik untuk masyarakat itu sendiri. Jadi kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah setempat itu selain untuk kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri, juga berguna untuk diri pribadi masing-masing daripada masyarakat yang mengikuti kegiatan sosial pemberdayaan. Karena kalau tidak ada inisiatif dan keinginan dari masyarakat itu sendiri, maka pemberdayaan masyarakat tidak bisa terjadi. Karena sesuai dengan namanya pemberdayaan masyarakat, yaitu kita mengembangkan ya, pemberdayaan itu dalam arti luasnya bisa mengembangkan masyarakat dalam hal segi kreativitas, segi untuk ekonomi, dalam segi dari segi kehidupan ya, bisa kita pelajari dalam kegiatan sosial. Kita banyak pelajaran dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial tidak hanya mengajarkan bagaimana cara kita meningkatkan ekonomi. Kegiatan sosial ini banyak juga hal-hal yang didapati oleh masyarakat. Banyak hal pelajaran-pelajaran yang akan didapati masyarakat jika mengikuti kegiatan sosial pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa.
Selanjutnya, nah, tujuan pemberdayaan ya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, pemberdayaan masyarakat itu ya masyarakat dalam kegiatan sosial. Ya. Masyarakat itu banyak hal-hal yang mereka temui, banyak hal-hal yang mereka pelajari, banyak hal-hal baru yang mereka temui, sehingga mereka itu mengerti dan paham dan mempunyai sedikit ilmu dari kegiatan-kegiatan yang mereka dapat, sehingga mereka bisa menganalisis sendiri dengan adanya kegiatan sosial mereka, pemberdayaan yang ada dari kegiatan-kegiatan yang sering dia lakukan menjadi pengalaman tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat bisa menganalisa sendiri nih kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi dan juga mencari problem solving atau pemecahan masalah daripada masalah yang dihadapi di lingkungan masyarakat, tentunya untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Itu adalah salah satu ya manfaat atau juga tujuan ya daripada kegiatan sosial pemberdayaan masyarakat yang ada. Prinsip pemberdayaan itu adalah prinsip itu ada kesetaraan. Maksudnya di sini kesetaraan ya, pemberdayaan sosial masyarakat itu tidak ada membedakan, adanya kesetaraan daripada kegiatan sosial, jadi tidak ada yang membeda-bedakan. Yang selanjutnya itu partisipasi. Jadi prinsip pemberdayaan itu adalah adanya partisipasi atau adanya keinginan dari masyarakat. Tanpa adanya partisipasi, tanpa adanya masyarakat ingin mengikuti kegiatan, maka pemberdayaan tidak bisa berjalan. Selanjutnya prinsip itu adalah kesadaran dan kemandirian. Jadi diharapkan dengan adanya pemberdayaan nantinya masyarakat itu bisa mandiri dengan adanya kegiatan-kegiatan, dengan adanya ilmu, dengan adanya pengalaman yang diikuti dalam masa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah ataupun di lingkungan masyarakatnya, itu diharapkan adanya atau masyarakat bisa mandiri nantinya untuk mengembangkan sendiri dalam untuk meningkatkan ekonominya, mungkin dari untuk bagaimana cara dia mencari problem solving atau mencari masalah yang dihadapinya. Jadi mereka itu bisa berpikir sendiri. Selanjutnya itu pemberdayaan itu adalah berkelanjutan. Nah, jadi maksudnya berkelanjutan di sini pemberdayaan itu tidak hanya dilakukan untuk satu generasi atau 1 tahun sekali, ataupun hanya untuk satu kelompok, bukan. Melainkan prinsip pemberdayaan itu adalah berkelanjutan atau berkesinambungan atau meregenerasi. Jadi pemberdayaan itu dilakukan secara berkelanjutan guna ya untuk masyarakat itu sendiri. Yang pertama, dengan adanya kegiatan sosial pemberdayaan sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan masyarakat, dengan adanya berkelanjutan maka akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat karena berkelanjutan dan berkesinambungan. Selanjutnya lagi tahapan pemberdayaan masyarakat. Tentunya kalau kita melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat ya, pasti ada tahap-tahap yang harus dilalui untuk lebih lebih memudahkan dan juga lebih menjadi target atau juga menjadi acuan untuk kita supaya pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan itu berjalan dengan maksimal. Yang pertama itu kita harus tahap persiapan. Itu karena pemberdayaan masyarakat itu harus ada tentunya prepare ya, apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang kita perlukan, itu perlu kita lalui tahap persiapan. Yang kedua tahap pengkajian, asesmen ya. Ini perlu pengajian ini. Karena mengapa pemberdayaan apa yang akan kita lakukan? Karena banyak jenis-jenis pemberdayaan, banyak juga bentuk-bentuk dari pemberdayaan ya. Tahap pemberdayaan ke pengkajian ini. Jadi masyarakat itu kondisi dan situasi masyarakat itu perlu apa, butuh apa dan apa yang diperlukan dari masyarakat itu perlu kita kaji.
Setelah itu tahap ketiga itu tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Jadi setelah kita kaji apa saja sih yang perlu diberdayakan ataupun yang dikembangkan dari desa ini, apa sih ya kekurangan desa ini jika kurang maju atau memang perlu adanya pemberdayaan atau perlunya ada kegiatan-kegiatan sosial untuk mendukung masyarakatnya, maka kita akan mencari dan merencanakan alternatif program apa sih yang akan kita buat untuk masyarakat, dan kegiatan apa yang akan kita buat untuk menunjang ekonomi dan juga kesejahteraan kemakmuran masyarakat. Setelah adanya program perencanaan yang jelas sesuai dengan pengkajian, maka akan adanya tahap pemformalisasi rencana aksi. Jadi maksudnya di sini tahap perform ini kita merencanakan aksi apa saja yang akan kita laksanakan ya pada saat mengeksekusi atau saat melakukan pemberdayaan, karena memformalisasikan, memformal. Jadi setelah adanya program, bagaimana cara kita melaksanakan atau memformalisasikan rencana aksi ini jelas supaya tidak ada memudahkan pelaksanaan pemberdayaan. Setelah adanya perencanaan atau formalisasi rencana aksi yang jelas, maka akan ada tahap pelaksanaan atau implementasi program atau kegiatan. Maka setelah disusun aksi apa saja sih kegiatan, apa saja sih yang akan kita lakukan dalam kegiatan pemberdayaan ini, maka setelah semuanya siap, maka kita akan tahap pelaksanaan implementasi atau sampai ke masyarakat. Program atau kegiatan langsung kita terjunkan atau kita lakukan di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Tentunya kalau sudah pelaksanaan, kita wajib melakukan evaluasi apa saja sih yang menjadi kendala kegiatan program yang kita laksanakan. Setelah ada tahap evaluasi, nantinya evaluasi ini perlu nih untuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan yang akan datang atau yang selanjutnya. Jadi bahan evaluasi atau bahan referensi mereka untuk melaksanakan pemberdayaan apa saja sih yang menjadi kendala tahun lalu bisa diperbaiki untuk yang selanjutnya. Selanjutnya itu tahap koordinasi. Setelah itu setelah tahapan ya ada namanya cara melakukan pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan. Itu kita harus menciptakan suasana nyaman pada masyarakat dalam melakukan proses pemberdayaan supaya dalam pelaksanaan itu lebih efektif. Jika kalau masyarakat merasa nyaman dengan suasana kegiatan sesuai dengan masyarakat itu, sesuai dengan keadaan sosialnya, dengan keadaan kondisinya, maka semaksimal mungkin kalau kita melaksanakan dengan membuat suasana nyaman terhadap masyarakat, insya Allah ya pasti pelaksanaan proses pemberdayaan akan lebih berjalan lancar atau lebih efektif. Selanjutnya itu memperkuat sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Jadi karena kita melakukan pemberdayaan ini harus ada orang yang menjadi menjadi tentunya tidak mungkin setiap orang dalam satu masyarakat itu mempunyai kualitas diri ya yang mumpuni. Jadi dengan adanya pemberdayaan ini ya kita harus memperkuat juga sumber daya masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat supaya pemberdayaan ini bisa berjalan dengan lancar. Karena kalau tidak ada sumber-sumber daya manusia yang terus disuplai, terus dihasilkan atau terus dikembangkan, maka masyarakat tersebut atau lingkungan masyarakat itu tidak akan berkembang. Maka mereka akan pikiran mereka tidak akan berkembang karena tidak ada yang menjadi eksekutor. Nah, dengan adanya SDM sumber daya manusia yang berkualitas, yang mumpuni untuk mengajak masyarakat, nah itu harus tetap diperkuat. Itu terus diperkuat dan juga direncanakan lagi bagaimana untuk menghasilkan
SDM yang kuat. Seperti kalau keseringan di desa itu kebanyakan warganya itu tamatan sekolah menengah atas atau SMA ya, atau SMK. Jadi diusahakan untuk tahun-tahun selanjutnya uh, adanya yang lulusan sarjana dari desa tersebut. Insya Allah dengan adanya peningkatan yang memperkuat sumber daya manusia, kualitas sumber dayanya yang ada di lingkungan masyarakat tersebut, maka pasti lambat laun ya masyarakat yang ada di sekitar itu dengan adanya SDM yang mumpuni itu melakukan gerakan ya, melakukan pemberdayaan, mengajak masyarakat terus untuk adanya pemberdayaan ini perlu dilakukan, kegiatan ini baik, kita harus mengubah ya mindset berpikir kita ya, untuk lebih maju. Bagaimana sih menjadi masyarakat yang maju, bagaimana sih menjadi masyarakat yang cerdas, bagaimana sih masyarakat yang berkualitas melalui sumber daya manusia yang ada yang sudah mumpuni. Selanjutnya itu mengikut sertakan masyarakat dalam program pemberdayaan. Tentu kalau pemberdayaannya masyarakat harus diikutsertakan. Tanpa adanya masyarakat maka program pemberdayaan yang dilakukan itu tidak akan berjalan. Tentu pemberdayaan seiring berjalannya itu adalah dengan kondisi dan keadaan, dan tentunya juga harus ada masyarakat yang punya inisiatif sendiri ya, ingin mengikuti kegiatan sosial. Karena kalau tidak ada masyarakat yang mau mengikuti kegiatan program pemberdayaan, maka program itu tidak akan berjalan. Karena mengapa? Balik ke tujuan awal ya, tujuan awal pemberdayaan ini adalah untuk masyarakat. Jadi bagaimana tantangan berat bagi penyelenggara, karena bagaimana kita mengajak ya, meyakinkan bahwa adanya kegiatan-kegiatan ini ya bisa membuahkan hasil yang baik nantinya kalau kita dilaksanakan dengan baik. Itu menjadi tantangan juga dalam keadaan lingkungan dan kondisi masyarakat yang ada. Makanya dalam setiap kajian pembangunan dan perencanaan masyarakat itu jelas. Jadi apa saja yang diperlukan masyarakat saat itu, apa saja yang perlu untuk saat itu dikembangkan, apa saja yang menjadi dasar agar perkembangan dan perencanaan ini berjalan lancar. Makanya itu menjadi tolak ukur daripada kesuksesan dalam pemberdayaan masyarakat atau meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi poin penting dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Yang pastinya perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini akan berjalan apabila sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi pemberdayaan yang dilakukan atau pembangunan yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Itu pasti perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif berjalan apabila sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin banyak salah, memang banyak kurang jelas, mungkin itu murni dari kesalahan saya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.